Jangan lupa Gen Wali Ken Mali. Ojo. Ojo. Pakai Pak, belum kompak. Apa nih yang paling bahaya ini teman-teman harus lihat ini. Apa itu waspodo? Waspodo. Kamu harus tahu, peduli dari desamu itu membawa kebaikan untuk desa kita semua. Akan kita berikan penghargaan selain predikat tadi waskita tanpa citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang di podcast Gen Wali. Ya, podcastnya kaum pengawal agen pengawal integritas, dan di sini podcast Gen Wali adalah ruang ngobrol santai tapi bermakna. Dan kali ini obrolan kami adalah seputar pelayanan publik, inovasi daerah, dan juga semangat anti korupsi. Tentu saja di podcast Gen Wali kali ini masih bersama dengan saya Faizal yang akan menemani diskusi pada episode kali ini. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang yang namanya gelas dewa. Tentu Sobat Bung Apip dan Gen Wali juga penasaran kan, ini bukan hanya gelas yang gelas-gelasnya para dewa, juga bukan gelas-gelas yang seperti biasanya, tapi adalah gelas pengawasan desa Waskita. Dan sudah bersama kami di sini di studio podcast Gen Wali Bapak Kurniawan Arifendi, STMH, CFRSG SAE selaku Inspektur Daerah Kabupaten Demak yang berkesempatan untuk hadir di podcast Gen Wali chapter pertama ini. Dan tentu saja untuk sobat Gen Wali di sana, kita nanti ke depan akan membahas seputar pelayanan publik, inovasi daerah, dan semangat anti korupsi. Tentu teman-teman di sini nanti bisa memberikan masukan kira-kira konten apa yang bisa kita diskusikan di podcast Gen Wali ini. Selamat datang Pak Kurniawan, sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Kabarnya kemarin habis dari kerja luar daerah Pak. Iya. Mungkin nanti ada sharing-sharing sedikit lah ya, dibagi ke teman-teman podcast Gen Wali Iya. yang bisa kita sharing terkait semangat anti korupsinya ini Pak. Tapi sebelum itu nanti kita akan kenalkan dulu Pak. Kini sebentar lagi kita akan menyelenggarakan kegiatan gelar pengawasan desa Waskita Pak. Dan ini juga yang sudah beberapa kali kita laksanakan, tetapi mungkin ada teman-teman Gen Wali di luar sana yang masih belum tahu nih Pak. Sebenarnya gelas dewa atau gelar pengawasan desa Waskita itu seperti apa sih? Apa sih sebenarnya gelas dewa seperti itu Pak? Ya, terima kasih Mas Faisal, juga selamat berjumpa seluruh Gen Wali Kota Wali, agen pengawal integritas. Nah, terima kasih sudah diberikan kesempatan kali ini. Jadi gelas dewa ini sebenarnya adalah gelar pengawasan desa Waskita. Nah, jadi memiliki pengertian bahwa sesuai dengan impres yang berlaku di inspektorat, maka pengawasan yang kita lakukan itu harus ditransparansikan kepada masyarakat. Lalu apa itu desa Waskita? Maksudnya adalah bahwa yang kita transparansikan ini khusus untuk pengawasan pemerintahan desa. Nah, sedangkan Waskita sendiri itu memiliki akronim pengawasan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Jadi pada intinya gelas dewa itu kita berusaha membuat event agar masyarakat umum itu dapat mengetahui sejauh mana kita melakukan pengawasan kepada desa, progresnya bagaimana, dan yang tidak kalah penting itu membuka pintu lebar bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Jadi semacam seperti wadah ya Pak. Betul. Wadah untuk ini loh, masyarakat punya tempat, kita udah ngawasin, ini hasilnya kira-kira ada yang belum apa, masyarakat bisa masuk di situ Pak. Bisa ya. Bisa. Dan ternyata di gelas dewa ini juga tidak hanya sekedar pembinaan pengawasan ya, bisa dilakukan evaluasi juga ya Pak ya. Iya, betul. Dan tentu saja ini adalah momentum yang baik, karena kita tahu di kondisi saat ini di media sosial kan sangat masif sekali, ada masyarakat yang memang benar-benar ingin menyuarakan, tetapi itu ada ditumpangi oleh beberapa orang yang punya kepentingan, sehingga suara rakyat, suara masyarakat yang sebenarnya ingin disampaikan itu tidak pure, murni dari masyarakat lah. Berarti
ini Gelas Dewa ini bisa digunakan sebagai wadah masyarakat khususnya di tingkat desa gitu ya Pak ya, kurang Betul, lebih ya. betul. Jadi begini penjelasannya. Pengawasan yang kita lakukan itu mulai tahun 2019 sebenarnya sudah kita lakukan, dan kemudian diperkuat di tahun 2023, yaitu dengan komitmen kita dari Ibu Bupati luar biasa menetapkan peraturan Bupati nomor 37 tahun tahun 2023 2023 tentang pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Fokusnya di keuangan desa. Fokusnya di keuangan desa. Nah, yang menariknya kita menginisiasi ada kombinasi antara pengawasan yang dilakukan secara konvensional seperti yang biasa kita lakukan dengan kunjungan dan seterusnya, tapi kita dibantu yang kita ciptakan sendiri nih, khas dari ya betul sistem informasinya. Karena begini Mas Faisal dan rekan-rekan Kenwali, perlu diketahui Demak ini ada 243 desa. Masing-masing desa hampir sekitar 200-an memiliki BUMDes. Pada saatnya nanti ada koperasi, ya, koperasi merah putih juga. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana luasnya yang kita jangkau kalau dengan keterbatasan yang ada di Inspektorat SDM-nya ini harus keluar semua, saya kira tidak memungkinkan karena kita masih punya lingkup pengawasan di perintah sektor yang lain. Oleh karenanya ada Siwas kita itu, Mas. Siap. Kira-kira tertarik nggak Siwas kitanya? Sebenarnya tertariknya gini Pak, tapi nggak tahu ini konsepnya. Kira-kira kalau misalnya desa ini ada auditor yang ngawasi langsung kayak ini kan lebih ya Pak, punya tanggung jawab moral. Oh, kamu desa ini nek masalah auditornya ini Pak. Tapi ini nggak tahu nih auditor yang lain setuju atau tidak. Tapi ini kan sudah ada sistem yang sudah ada, mari kita kembangkan, sukseskan, dan salah satunya pengembangannya dari Siwas kita ini salah satu dari Gelas Dewa gitu Pak. Kalau boleh tahu Pak, di Gelas Dewa ini kan sudah bertahun-tahun Pak. Kalau tadi Bapak sampaikan di 2019 di sistemnya, kemudian di 2020 dikembangkan dengan dilakukan evaluasi melalui Gelas Dewa. Kira-kira kilas balik sejauh apa sih Gelas Dewa yang sudah berjalan saat ini? Apa yang sudah dihasilkan? Kira-kira perkembangan apa yang bisa Ya, terima kasih. Jadi konsep sebelum Gelas Dewa kan transparansinya ya. Tetapi materi yang kita transparansikan itu salah satunya memang sangat diwarnai dari Siwas kita itu sendiri, sistem informasi pengawasan asas akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Nah, intinya apa? Di situ ada beberapa platform yang kita inisiasi. Yang pertama, bahwa dengan Siwas kita itu kita mengimplementasikan yang saya sebut sebagai e-monitoring. Mengapa e-monitoring? Karena Siwas kita itu akan memberikan peluang kepada BPD dan BPD bisa masuk juga. Bisa masuk juga siap. Yang ada di BPD bisa masuk, desa, Sobat Kinwali. Kemudian camat sendiri juga sesuai kemenangan dan pengawasan dia masuk di sana. Masuk di sana juga. Dan yang diawasi adalah setiap tahapan, mulai sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai pelaporan pertanggungjawaban. Nah, masing-masing ini ada notifikasinya. Kalau dia tidak memenuhi bukti dokumen yang memang harus dihasilkan, maka dia ada notifikasinya merah, kuning, hijau. Warnanya merah. Betul. Berarti Pak. Artinya tidak hanya e-monitoring, tetapi juga menjadi e-warning. Begitu dia merah, maka harus ada langkah antisipasi oleh camat, BPD, inspektorat juga. Dan masyarakat bisa lihat. Masyarakat juga Oke, lihat siap. juga. Nah, kemudian apa? Sudah e-monitoring, e-warning, sekaligus itu juga sebagai e-sharing. E-sharingnya apa? Yang di-sharing apanya ini Pak? Ya, karena otomatis dari setiap tahapan ini bisa terkompilasi menjadi satu laporan. Bupati bisa melihat ini sejauh mana dari desa yang mungkin nggak patuh gitu ya Pak ya. Kemudian dari teman-teman di Bermata sendiri. Nah, itu saya kira yang selanjutnya tadi yang juga tidak kalah menarik e-publishing. Karena apa? Materi yang kita rangkum itu untuk konten tertentu akan disajikan ke masyarakat, sehingga masyarakat akan bisa lihat. Kalau rapor di desa yang merah terus ini berarti harus saya tanyakan ini di musyawarah desanya. Dan bisa juga malah jadi informasi juga teman-teman auditor, oh ternyata merah. Risikonya mungkin ada indikasi kita periksa gitu bisa juga ya Pak. Betul. Ya? Karena si Mas kita ini juga saling mendukung ya dengan aplikasi yang
berikan dari BPKP, ada Siskudes, Siswaskudes, itu ya. kita bisa mensupport di sana sehingga pada waktu memang teman-teman harus turun ke bawah untuk titik risiko yang tertinggi bisa dilihat dari Sipas kita, dilihat dari Siswaskudes, sehingga pengawasan itu lebih terfokus kepada titik mana yang risiko tertinggi. Karena tentu tadi yang sampaikan Pak Inspektur, desanya banyak, Betul, yang meriksa terbatas. Nah, hasilnya Mas Faisal itu nanti setiap tahun kita akan ada tingkat maturitasnya. Jadi yang paling sudah cukup bagus itu namanya keren Mas. Apa itu Pak? Desa Waskita Tanpa Cidro. Desa Waskita Tanpa Cidro. Kalau dimaknai, iya, desa yang tidak desa yang punya Waskita Tanpa Cidro. Iya, waskitanya kan tadi ya. Jadi desa yang punya pengawasan untuk akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Tanpa ceritanya berarti dia memenuhi amanatnya. Ini ibarat kalau di opini kita teman-teman BPK, di Pemda ya kan WTP wajar tanpa pengaturan ini waspodo tanpa cidro. Nanti di bawahnya ada Waskita Madya. Setelah Waskita Madya masih turun lagi, ada lagi Waskita Sedia. Nah, yang paling bawah nih, yang paling bahaya ini teman-teman harus lihat ini. Apa itu? Waspodo. Ya, jadi kalau sudah waspada ini betul, darurat kan, lah. Iya, berarti warningnya itu kita implementasikan gitu loh. Jadi secara sistem kalau dia berada di yang memang ini ya masyarakat harus tahu ini berarti ada masalah dengan desa saya. Mengapa dalam 1 tahun kemudian penilaian semacam. Nah, penilaian itulah nanti kita transparansikan di Glassdewa itu. Supaya nanti masing-masing bisa saya mau diimprove kemana ini. Apakah di pemerintah desa Pak Kadesnya, atau ada masalah di sekretaris desa, perangkat desanya, atau justru pengawasan BPD-nya. Dan juga dibahas di situ juga pengawasan BPD. juga ada tugas yang harus masuk. Jadi, di Sipas. Objeknya nggak hanya Pemdes ya Pak? Betul. Jadi kita dorong BPD itu bisa ikut mengawasi karena memang fungsinya pengawasan. Dan dia menjadi mitra kita juga. Nah, kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, Glassdewanya itu, nah itu nanti karena ini Mas, Glassdewanya kan tadi belum kita singgung. Glassdewa itu ada kita skenario bertingkat juga. Glassdewanya juga ada tingkatannya Pak ya. Glassdewa yang tingkat desa itu adalah pada waktu BPD melihat apa yang ada di Sipas kita, potret kinerjanya Waskita Pemdes ya, itu menjadi bahan dia untuk melakukan rapat, memanggil kepala desa untuk melakukan ini. Baik, itu mungkin kita ngobrol-ngobrol baru kulitnya aja Pak. Oh iya. Kita istirahat sejenak, nanti kita akan diskusi lagi tentang Glassdewa. Tetap semangat dan salam integritas. Berjumpa lagi di podcast Genwali. Kita lanjutkan pembahasan segmen selanjutnya. Ini sangat menarik sekali. Tadi disampaikan Pak Inspektur, ternyata Glassdewa itu dibagi banyak. Ada di tingkat kecamatan, ada di tingkat desa. Tingkat kabupaten ada Pak? Kabupaten ada. Ada juga di tingkat kabupaten. Jadi kalau ada masyarakat yang wah saya tidak bisa memberikan aspirasi ini, tidak. Kayaknya kok mungkin masyarakatnya yang kurang update ini Pak ya. Bisa jadi seperti itu juga. Mungkin ada
muatan lokal di wilayah senengannya aku rembukan. Nah, ini forumnya rembukan juga ya Pak, kayak Sarasehan gitu ya Pak ya. Ini Pak kalau boleh tahu Pak, ini kita sudah siapkan data dari teman-teman Evala Pak. Jadi Gelas Dewa ini sudah ada tahun 2020 dan kita report di 2023, 2024 ada beberapa desa yang sudah menerima penghargaan desa Waskito Tanpa Cidro, ada juga desa Waskito desa Waskito Madyo, Sedyo dan Waspodonya juga masih ada Pak. Tapi di tahun 2024 alhamdulillah sudah tidak ada yang Waspodo Pak. Nah ini yang ingin kami tanyakan, ini penasaran ini kan kita ada beberapa kondisi di sini. Yang pertama ada desa yang ternyata di tahun 2023 di 2024 itu malah justru banyak yang menurun Pak. Salah satunya di Kecamatan Wedung, ini tidak apa-apa kita skip ya Pak. Nah, skip aja nanti kalau ini ya. Di Kecamatan Wedung itu malah menurun Pak. Tapi ada juga di kecamatan yang lain justru peningkatannya itu sangat maju, dari 70 desa sudah ada 160 desa di 2024, artinya ada 128%. Kira-kira apa Pak penyebabnya kok ada yang naiknya signifikan juga ada yang turun? Iya, terima kasih. Jadi ada sistem penilaian yang kita buat beda, kita kembangkan maksudnya. Jadi kalau awal-awal Siwas kita ini memang yang kita nilai adalah tingkat kepatuhan dari pemerintah desa. Bagaimana dia bisa menyajikan dokumen-dokumen minimal yang memang harus ada di dalam tahapan pengelolaan keuangan. Nah, untuk di 2024 kita sudah mulai masukkan combine, yaitu untuk yang variabel peran dari BPD. BPD-nya dimasukkan. Nah, ini penting karena tidak mungkin menginginkan bahwa akuntabilitas, transparansi, kemudian partisipasi di pengelolaan keuangan desa itu meningkat kalau tidak memberdayakan BPD. Karena di pembinaan pengawasan desa ini siapa yang melakukan pengawasan ya salah satunya BPD. Masyarakat, kemudian baru camat dan kita yang di inspektorat. Nah, oleh karenanya barangkali masih membutuhkan waktu desa-desa untuk bisa memberdayakan BPD ini. Nah, selanjutnya kalau bagaimana kemudian desa-desa yang kemudian bisa meningkat, saya kira dari beberapa tahun yang mereka ikuti penilaian Siwas kita ini sudah mulai terbiasa, aware juga lah ya Pak, ada terbiasa dengan dokumen apa yang seharusnya disajikan. Tapi yang kedua juga tadi efek dari bahwa ternyata kalau saya di Waspodo saya malu juga dengan teman-teman, malu dengan masyarakat. Sebenarnya efek malu itu termasuk yang kita skenariokan karena sebenarnya betul. Karena sebenarnya akuntabilitas kita itu sebenarnya untuk siapa? Untuk masyarakat. Jadi kalau masyarakat diberikan informasi yang cukup, saya kira itu sangat bagus untuk mendorong kita harus bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang dilakukan. Nah kalau tadi Pak, ini kan menurun nih Pak, masa kita kan melihatnya ini masyarakat luas menanti nih Pak. Iya. Yang sudah bagus apakah diapakan atau diberikan penghargaan atau seperti apa, atau yang turun diperlakukan seperti apa? Iya. Jadi ada dua perlakuan khusus ya memang ya. Jadi untuk yang terbaik di desa itu akan kita berikan penghargaan selain predikat tadi Waskito Tanpa Cidro, maka juga yang nilai tertinggi di kecamatan nanti kita bisa berikan bantuan dari bupati berupa scanner, yang dibutuhkan yang dibutuhkan lah barangkali semacam itu nanti kita lakukan. Kemudian bagaimana dengan yang masih Waspodo? Nah, masih Waspodo nanti kita treatmentnya beda lagi. Tentu dia akan kita gali dengan camat, bahkan kalau diperlukan pendampingan kita pendampingan secara spesifik karena berarti ada titik-titik risiko di sana yang barangkali perlu butuh dorongan kita untuk improve di area mana dia yang perlu dikuatkan lagi supaya nanti tidak ada yang Waspodo. Ini udah ada ya Pak. Betul, takutnya nanti ini udah ada tapi nanti bisa juga muncul di tahun ini Waspodo gitu Pak, turun nih. Bisa juga karena begini, ada satu penilaian juga tidak hanya kepatuhannya. Ya. Ada juga sistem penilaian yang akan mengurangi. Faktor pengurang. Oke. Nah, kalau kemarin ditambahi BPD, betul. Ada juga faktor pengurangnya. Faktor pengurangnya apa aja itu Pak? Apabila ternyata kemudian ada aduan masyarakat
dan kita turun, atau dari teman-teman aparat penegak hukum juga turun, ada terindikasikan kebenarannya, makanya ada terindikasi kebenarannya. Kalau tidak benar tidak masalah ya Pak ya? Iya, sebenarnya kalau nggak apa-apa juga ya. Nah kalau ada masyarakat yang iseng kan bisa aja Pak, iya kan? Betul. Karena sebenarnya akuntabel itu juga harus transparan juga. Artinya kenapa? Saya sudah kerja bagus nih, fisik juga oke, dokumen juga kita penuhi apa yang ini. Tetapi sepanjang itu tidak terkomunikasi secara cukup ke masyarakat juga nggak tahu juga. Mungkin jalan yang harusnya 100 meter sudah baik, kerjanya udah bagus, tapi masyarakat tidak ini tahu. harusnya kurang 5 meter karena 5 meter lagi di rumah saya. Ini contoh mudahnya. Jadi ada faktor pengurangnya, dan ini tentu menarik ya teman-teman Sobat Kinwali, terutama dari para pemerintah daerah ini, pemerintah desa ini ya. Jangan khawatir, Pak Inspektur udah nyiapkan. Kalau berprestasi, kalau ada peningkatan, ada penghargaan. Oh ya, satu lagi Mas. Apa Pak? Penghargaannya tidak hanya yang dari ini Pak ya, tapi Ibu Bupati ini luar biasa. Menyiapkan mulai program lagi. Iya, dua tahun yang lalu itu sudah ada namanya DIDES. Dana Intensi Desa. Nah, salah satu penilaiannya adalah kualitas kepatuhan dari si waskita. Penilaian tapi banyak ya Pak. Salah satunya di betul, sekian persen dari itu. Itu dapatnya banyak Pak. Kalau nggak keliru 150 juta. Iya, bisa buat bangun di desa lagi. Mantap sekali. Oke, mantap sekali, dan ini tentu saja membuat menarik bagi Pemdes untuk saling berpacu, termotivasi untuk saling meningkatkan prestasinya, dan tidak hanya berprestasi juga merangkul masyarakat. Biar ada permasalahan juga dapat diselesaikan, dikomunikasikan, ada proyek atau program-program yang dapat menyentuh di level masyarakat langsung. Kemudian ini Pak, kita masuk di tantangannya. Ini kan di gelar pengawasan desa waskita ini, kira-kira untuk tahun ini apa sih Pak tantangannya? Yang pertama itu, kemudian yang kedua apa ada yang beda nggak di 2025 ini? Kira-kira biar teman-teman di Pemdes juga persiapan menyiapkan prosesnya nanti. Ya, saya kira yang cukup menjadi perhatian kita, lingkungan strategis yang sedang terjadi tidak hanya di Demak, saya kira adalah bagaimana masifnya informasi di media sosial yang tentu akan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat desa, bahkan kepada pemerintah desa itu sendiri. Nah, ini menurut kami ini justru harusnya semakin memicu bagaimana teman-teman di desa itu mampu memberikan informasi yang berimbang pada masyarakat. Apabila dengan sistem yang kita buat ini, teman-teman yang di pemerintah desa kemudian BPD juga mendukung dengan baik, saya kira apa yang dilihat setiap hari, karena sifatnya ini real time itu akan bisa menjadi referensi yang cukup bagi masyarakat desa. Apabila misalnya kemudian ada informasi muncul seperti yang disebutkan Mas Faisal di awal tadi, oh ini kok ada TikTok ini seperti ini, semacam ini, kan dia paling tidak sudah punya, saya sudah pernah paham, saya lihat desa waskita itu seperti ini. Akhirnya informasi itu bisa dianu sendiri sama masyarakat ya. Toh juga dengan gelar dewa tingkat desa, mereka bisa menyampaikan, menyuarakan di sana. Betul, Pak, ini kok ada TikTok seperti ini, sementara ini nilai kita kayaknya sudah bagus. Sehingga saya kira itu menjadi hal yang positif, ada check and balances dan itu dilakukan oleh masyarakat desa. Memang mereka yang paling berketimbang dengan pemerintah daripada mungkin pihak-pihak yang betul, bukan di desa itu tapi barangkali tadi. Apalagi sekarang di desa kan juga banyak nih Pak, aplikasi-aplikasi, ada program-program di desa. Kalau masyarakat nggak tahu gimana, sekarang kan ngurus-ngurus semua di desa bisa Pak. KTP juga bisa di desa juga Pak sekarang Pak. Oh iya bisa. Ya kalau ini Pak, ini kan kalau kami boleh share nanti di podcastnya ini sekalian, itu berarti di tahun 2025 ini nanti konsepnya ada gelas dewa di tingkat kecamatan. Ada itu nanti konsepnya seperti apa? Betul, nah, ini Pak, Mas Faisal ya, kalau konsep gelas dewa sendiri melihat yang tadi ya, melihat dari lingkungan strategis kita dengan munculnya banyak informasi yang di media sosial, maka selain memperkuat
si waskitanya sendiri, pelibatan BPD. Yang kedua ini kita coba lebih nuansa Sarasehan, dua arah ini kita buka. Siapa aja ini Pak maksudnya? Nah, betul, yang dari, terlibat ini? ya, dari pemerintah desa dan BPD PMDes, sendiri. BPD. Ya, betul. Dan ini sudah kita mulai Mas Faisal. Iya. Kita sudah membuat WA group semua BPD per kecamatan, kepala desa per kecamatan. Kita ada di situ dengan nomor pengaduan di inspektorat. Grup dengan, WhatsApp. Betul. Grup Berarti WhatsApp. jadi satu di grup itu ada semua Pak? Per kecamatan. Per kecamatan. Per kecamatan. Siap. Sehingga silakan kepala desa bisa dengan cepat menyampaikan informasi yang memang diperlukan melalui WhatsApp itu. Sebaliknya inspektorat juga bisa memberikan informasi, respon atau memberikan informasi lebih cepat juga. Nah, itu yang di situ nanti bahasnya apa Pak di ya, WA-nya itu? silakan nanti apa Bebas yang ya. bebas. Ada permasalahan boleh sampaikan. Desa lain tahu dong Pak. Gimana? Desa lain tahu. Iya. Aman ya? Aman karena kan ada nomor pengaduannya, bisa diadukan di forum WA grupnya, atau tapi kan juga bisa private yang mungkin nggak perlu di nomor aduan ya, ini. Dan nomor aduan itu kita upayakan tidak hanya dipakai oleh grupnya kepala desa, grupnya BPD, tetapi sampaikan nomor ini ke masyarakat, sehingga masyarakat juga di RT menjadi paham. Oh, kalau saya mau ada hal desa ini, TikTok kayak gini katakan, Instagram kayak gini kok ini, tanya aja ke nomor dari inspektorat misalnya, ya silahkan. Nah, mungkin bagi teman-teman sobat Genwali yang belum tahu nomor pengaduannya, bisa dilihat di sini ya, nanti ditambahkan di sini, atau yang bisa langsung disimak nomornya adalah 0852 9000 2021. Sekali lagi 0852 9000 2021. 24 jam nih Pak ya. Insya Allah kalau sudah dibaca akan direspon dan tetap akan ada upaya-upaya untuk tindak lanjut dari yang disampaikan gitu ya Pak ya. Kemudian ini Pak, terakhir nanti untuk segmen ini Pak. Jadi di sini tantangannya sebenarnya kalau kita lihat selain tadi masifnya itu, apakah peran ini ada kekhawatiran enggak Pak, masyarakat itu enggan untuk berpartisipasi. Kita kan sudah buka ruang nih Pak. Artinya kita kan nggak bisa memastikan masyarakat itu mau. Kira-kira ada tips atau mungkin biar menggugah masyarakat itu mau terlibat gitu, Pak? Jadi di Perbup 37 2024 itu kita sebenarnya ada satu lagi perangkat sarana untuk bertransparan ke masyarakat, yaitu apa? Papan informasi terpadu. Pandu Dewa. Papan informasi terpadu desa waskita. Nah, itu juga berusaha mengisi model transparansi kita, komunikasi kita kepada masyarakat desa. Oke lah, saat ini orang bilang sudah semua kan model teknologi informasi, semuanya IT, sosial. Tetapi di luar sana juga masih banyak yang di itu luar ya Pak. Juga nggak bisa pegang handphone juga masih banyak Pak di tempat ya Pak. Bisa. Pegangnya bisa, mainnya yang bisa. Nah, kalau ada ini kita juga inisiasi. Jadi jalan bisa dilihat. Betul, ya Pak. bahkan dulu juga kita salah satu hadiahnya itu untuk menstimulus desa yang bagus ya kita berikan itu. Difasilitasi. Tapi sebenarnya nilai yang kita maksudkan adalah apapun medianya, bisa media luar ruang. Ini juga tadi yang saya sampaikan dengan WA Group, itu juga kita bermaksud apabila memang ada informasi dari inspektorat, saya masukkan ke sana, langsung aja masukkan ke grup WA masing-masing RT. Karena kita sekarang ini juga ya di RT sekarang udah punya grup semua Pak. Semuanya. Saya kira itu efektif. Selain memang di media sosial yang untuk siapapun bisa lihat. Tapi spesifik untuk masyarakat desa harus kita perhatikan. Menarik sekali Sobat Genwali, dan ini upaya-upaya dari inspektorat itu sudah banyak yang dilakukan, tinggal kita berkolaborasi, salah satunya dari BPD dan juga masyarakat. Ya, jadi tadi kita sudah ngobrol banyak dari awal sampai Gelas Dewa dan tantangannya sampai bagaimana masyarakat ini dibuka lebar untuk ikut berpartisipasi di Gelas Dewa. Namun tentu saja dalam prakteknya ini tidak mudah Pak. Ini hajat besar sebenarnya kan, kita tidak bisa sendirian, harus bersama-sama dengan masyarakat. Kira-kira tantangannya untuk Gelas Dewa ini seperti apa Pak? Jadi begini, kalau kita bicara tantangan, maka kita lihat
data yang kita terima selama ini. Jadi meskipun kita sudah berupaya melalui pendampingan penguatan asas-asas yang ada di pengelolaan keuangan desa, maka tidak bisa dipungkiri inspektorat itu masih menerima pengaduan-pengaduan. Karena sekarang ini pengaduan itu yang diterima oleh aparat penegak hukum pun dari rekan-rekan yang ada di Kejaksaan Negeri, kemudian dari Polres, bahkan Polda dan Kajati itu juga nanti akan koordinasikan dengan APIP dulu, sehingga banyak sekali sekarang ini limpahan yang harus kita lakukan. Nah, salah satu yang kita melihat di sana itu titik mulanya salah satunya adalah dengan ketidakcukupan dokumen-dokumen pertanggungjawaban yang seharusnya ada diselenggarakan. Nah, tantangannya ini, jadi teman-teman yang ada di desa, kita tentu sangat berharap bahwa ini tidak sekedar saya harus mencapai desa Waskita Tanpa Citro, tetapi ada nilai-nilai manajemen risiko di situ yang kita coba langsung implementasikan ke desa. Kalau teman-teman desa secara sungguh-sungguh melakukan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dengan benar, maka pada saatnya apabila memang ada masyarakat pihak lain yang menuntut informasi lebih atau barangkali sudah berkadar pengaduan, ini kita akan menjadi lebih siap dengan diri kita sendiri. Bahkan justru ini malah ya Pak, menjadi faktor melindungi dari Pemda sendiri ketika ada serangan-serangan dari masyarakat. Sebenarnya itu tidak harus kita push katakan sebenarnya ini kebutuhan dari beliau, tetapi tantangan selanjutnya justru ada di internal kita juga. Kenapa? Di internal kita harus paham juga bahwa kapabilitas sumber daya manusia yang ada di pemerintah desa, BPD sendiri juga harus diperlukan improvement yang cukup. Ini perlu juga didampingi lah ya Pak. Betul, didampingi, kemudian barangkali perlu dengan pelatihan-pelatihan yang satu dan lain desa ada kesamaan, tapi mungkin juga ada kebutuhan khusus satu desa yang pendampingannya itu mungkin treatmentnya juga agak khusus juga. Ada nih nanti diprogramkan di inspektorat Pak? Ya ada juga, karena untuk workshop BPD ini sudah 2-3 tahun ini selalu kita lakukan untuk teman-teman BPD ya, karena tadi kita berdayakan BPD. Pada waktu BPD itu nanti bisa berdaya, maka pengawasan tidak hanya persepsinya menumpuk kepada inspektorat saja, karena BPD sudah melakukan pentapisan, masyarakat juga sudah melakukan pentapisan, camat juga melakukan pentapisan. Tugas inspektorat memperkuat fungsi-fungsi ini agar lebih optimal. Maka tadi kalau kita bicara teori 3 line model itu, model line pertama, kedua kalau sudah jalan, ini kita lebih mudah untuk melakukan pengawasan lebih efektif. Nah kalau ini Pak, ini sedikit curhat nih Pak. Beberapa waktu lalu memang ada beberapa teman-teman BPD nih Pak, ternyata masih kesusahan Pak menjalankan tugas fungsinya, terutama dalam melakukan monitoring evaluasi. Padahal kan kita juga sudah ada nih format-formatnya di Perbup 37 2023 plus di Permendagri 73 di 2020 itu ada. Hanya saja memang praktik-praktik yang dilaksanakan di desa masih awam Pak. Kira-kira bisa nggak kalau misalnya kepala desa itu sama BPD berkolaborasi di awal, kira-kira mungkin di APBDes di awal tuh BPD sudah ngomong dulu nih sama Pemdes, setahun nanti kita mau ini kan gitu, enak ya Pak. Tapi sejauh ini yang kita temui Pak itu BPD ya hanya operasional BPD, tapi nggak jelas untuk kegiatannya seperti apa. Itu kan sebenarnya bisa dilakukan. Kira-kira bagaimana? Betul. Ini juga saya melihat ungkapan dari teman-teman BPD yang sering kali ini ya, kita juga diperhatikan Pak dari kesejahteraan. Langsung sudah sama Pak Inspektur. Iya. Ya, kalau pendapat saya kan memang money itu follow program kan gitu ya. Tidak masalah kita berapa anggaran untuk BPD, tetapi justru kita awali dulu BPD itu tugasnya apa, maka saya harus melakukan apa. Nah, yang kita sampaikan ke teman-teman yang ada di desa itu kan, ayo coba karena BPD sudah terlibat sejak awal di perencanaan anggaran, maka
akan lebih baiknya BPD juga membuat semacam inspektorat program kerja pengawasan dia Iya. setahun apa saja. Iya. Sejak Betul, Januari betul. sampai Desember mengawal tahapan-tahapan perencanaan penganggaran dan seterusnya sampai laporan pertanggungjawaban itu, sehingga muncullah saya harus berbuat apa. Nah, kalau saya berbuat apa juga saya masih tidak terlalu paham, silakan juga nanti dengan pemerintah desa wujud komitmen memperkuat akuntabilitasnya tadi apa, ya lakukan upaya-upaya meningkatkan SDM-nya itu. Misalnya Mas Faisal tanya, terus siapa Pak? Bisa nggak kita minta inspektoran datang ke sana? Ya bisa saja. Bisa ya, Pak? Sangat Oke, bisa. siap. Ya, jadi silakan menghubungi itu, apalagi sudah ada WA-nya. Kalau dari WA sudah WA selesai group berarti ya? masalahnya, WA group ya silakan. Tapi kalau ternyata butuh khusus ini Pak, bagaimana cara kita meyakinkan satu bangunan ini, kita bukan orang bangunan tapi laporan dari dia sudah selesai, Iya, ya kayaknya iya. selesai, tapi kita kalau ditanya masyarakat sudah benar Pak ini. Nah ini kira-kira gimana contohnya? Iya. Nanti kita kan aja libatkan di Permasya juga. Bisa. Ada juga pas kalau fisik sertifikasi juga kan BPD Iya, ikut ya Pak. betul, semacam itu akan kita fasilitasi. Oke, siap. Terima kasih Pak. Terakhir Pak, sekalian nanti closing statement apa ini Pak? Kira-kira harapan nanti Gelas Dewa ini bisa terlaksana dan harapannya juga di tahun-tahun selanjutnya khusus nih dari Pak Inspektur, harapannya seperti apa pelaksanaan Gelas Dewa? Tentu harapan kami desa memandang ini bukan sekedar membebani mereka, tetapi berakuntabilitas, bertransparansi yang kemudian menarik masyarakat untuk berpartisipasi. Itu sebenarnya kebutuhan kita bersama. Itulah yang akan menyelamatkan negara ini. Apabila masyarakat diberikan edukasi yang cukup, kemudian mampu untuk berdaya mengawal amanat yang kita lakukan bersama ini. Nah, ke depan sudah kita mulai inisiasi juga, tidak hanya terbatas pada pengelolaan keuangan desanya, tapi kan kita coba integrasikan dengan program desa anti korupsi yang dari KPK. Oke, siap. Jadi apa-apa yang menurut KPK ini harus dilakukan oleh desa, maka akan kita lakukan di situ. Sekali lagi itu pun sebenarnya untuk mengawal desa, bukan untuk membebani desa. Bahkan sudah kita kembangkan juga nanti layanan-layanan yang harus ada di desa. Di desa. Nah, itu sehingga ibaratnya kalau saya masuk ke silas kita itu tidak hanya melihat pengelolaan keuangan desa juga, tapi mudah-mudahan nanti bisa melihat lebih jauh profil desa itu apa. Memang yang saya inginkan sendiri, terutama prioritasnya adalah apa pengaruh pada waktu desa itu sudah menjadi desa Waskita Tanpa Sidro. Desa itu sudah penilaian anti korupsi. Yeah. Pertanyaan besarnya adalah apakah upaya yang dilakukan inspektorat itu apa dampaknya ke masyarakat. Nah ini kita coba, kita mulai tahun ini mungkin nanti di episode selanjutnya supaya masyarakat penasaran juga ini apa nanti cara inspektorat bisa meyakinkan bahwa kalau saya sudah anti korupsi terus mau ngapain gitu ya Pak? Terus masyarakat yang dapat apa masyarakat ya, kalau dapat hadiah kan barangkali sana. Tadi sudah ada di IDES, ya, tapi kan tidak semua bisa. Langsung tapi ke masyarakat. Apa layanan yang menjadi beda kalau sudah dikawal inspektorat? Nah, tentu jawabannya belum sekarang, supaya nanti ada podcast yang lebih. Kita nantikan di podcast selanjutnya kawan-kawan. Bisa anti korupsi ada apa gitu ya? Apa bukti inspektorat berdampak? Inspektorat berdampak. Oke, terima kasih Pak Inspektur, dan terakhir kami di podcast Kinwali tidak henti-hentinya untuk menyuarakan bahwa dalam konteks Gelas Dewa ini, masyarakat ini kan kami berharap semakin aktif untuk berpartisipasi. Kemudian Gelas Dewa ini tidak hanya milik dari inspektorat Pak, tapi juga milik dari semua warga yang ada di seluruh Kabupaten Demak. Dan mari kita sukseskan Gelas Dewa. Pastikan dirimu hadir ya Sobat Kinwali di Gelas Dewa tingkat desa. Ada apa dengan desamu, kamu harus tahu. Peduli dari desamu itu membawa kebaikan untuk desa kita semua. Terima kasih Pak Kurniawan Arifendi STMH dan atas waktunya. Kemudian selanjutnya kita nantikan program-program dari Inspektorat Kabupaten Demak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Siapa kita? Kinwali, ojo korupsi. Oke, terima kasih Pak Kurniawan. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.